Bukan berhenti berbicara, tapi mulai menyadari apa yang dibicarakan. Bukan berhenti mengutip, tapi mulai memahami makna di balik kutipan. Dan mungkin yang lebih sulit dari itu semua adalah menundukkan ego yang ingin selalu terdengar benar. Terkadang kejujuran yang paling besar justru lahir dari pengakuan kecil bahwa kita belum benar-benar paham dan masih belajar memahami. Kebaikan bukanlah teori yang bisa dihafal. Ia adalah kesadaran yang harus dijalani. Suara bisa kembali menjadi doa. Kita bisa kembali menjadi cahaya. Dan diam bukan lagi kekosongan, melainkan ruang untuk pulang ke makna yang hilang. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saat makna hilang dari suara. Ya, mabuk kata-kata. Kadang kita begitu sibuk bicara sampai lupa mendengar. Sibuk menjelaskan sampai kehilangan rasa. Seolah-olah kata telah menjadi jembatan menuju makna. Padahal diam-diam dia telah berubah jadi dinding yang memisahkan. Ada masa di mana ketika manusia bukan lagi lapar makna, melainkan haus. Haus untuk terdengar. Yang penting terdengar bijak, terdengar paham, terdengar benar. Padahal di dalam dirinya, ia sendiri belum benar-benar mengerti. Mengutip ayat, mengulang pesan suci. Tapi, hanya seperti gema yang tak tahu dari mana suara aslinya berasal. Kita menyaksikan banyak yang pandai melafalkan kebijaksanaan. Tapi kehilangan kebijaksanaan itu sendiri dalam laku, sikap, dan keseharian. Pandai menasihati, tapi gelisah dalam diamnya sendiri, dalam perenungannya sendiri. Pandai berkata, ingatlah, ingatlah. Tapi lupa untuk mengingat. Dan disitulah mabuk itu bekerja. Mabuk yang bukan berasal dari minuman, tapi dari berlebihnya suara tanpa jiwa. Pernah disebut, ada manusia yang kata-katanya mempesonakan tentang kehidupan. Bahkan bersumpah atas nama kebenaran. Tapi di hatinya tersembunyi permusuhan. Kalimat itu seperti menyikap cermin yang selama ini kita hindari, bahwa tak semua yang tampak indah di lidah, indah pula di hati. Dan bukan hanya minuman yang memabukkan. Ada yang lebih halus dari itu. Kata-kata yang kehilangan ruhnya, tapi terus disebarkan hingga memabukkan ke banyak kepala. Ia tidak merusak tubuh, tapi mengaburkan hati dan pikiran, merampas kejernihan berpikir, dan menggantinya
dengan rasa benar yang palsu. Mungkin ini yang disebut tanda-tanda yang dikhawatirkan dan sering diingatkan perkumpulannya sendiri. Pengrusakan dari dalam, bahkan oleh dirinya sendiri. Sungguh ironis. Bahkan tidak segan berkata, tanda akhir zaman, sambil menunjuk keluar dirinya. Ceger, ceger, ceger. Segala yang memabukkan dan kehilangan kesadaran pada hakikatnya menjauhkan manusia dari kebenaran. Dan barangkali mabuk kata-kata itulah candu yang paling berbahaya di zaman ini. Mungkin itulah mengapa banyak berbicara tentang kebaikan belum tentu membuat seseorang menjadi baik. Sebab kebaikan bukanlah teori yang bisa dihafal. Ia adalah kesadaran yang harus dijalani. Kita sering memuja bunyi, tapi melupakan keheningan yang seharusnya menjadi ruang lahirnya pengertian, pemahaman. Kata seharusnya membawa pulang, bukan membuat kita tersesat dalam bunyinya. Tapi kini, banyak yang berlomba mengutarakan kalimat yang terdengar benar, tanpa sempat bertanya. Benarkah aku memahami yang kuucapkan? Lalu dunia terasa panggung gema, suara berbalas suara. Argumen menindih argumen. Semua merasa berbicara atas nama kebenaran. Tapi tak satu pun berhenti untuk benar-benar mendengarkan. Di tengah hiruk-pikuk itu, diam dalam renungan menjadi sesuatu yang asing. Padahal, di sanalah kesadaran sedang menunggu. Kesadaran bukan datang dari banyaknya kata atau kerasnya suara, melainkan dari keberanian untuk menatap diri tanpa topeng, menjadi jujur meski menyakitkan, mengakui bahwa kita sering tak tahu, meski lidah kita terdengar sangat tahu. Mungkin itulah awal sembuh dari mabuk kata-kata. Bukan berhenti berbicara, tapi mulai menyadari apa yang dibicarakan. Bukan berhenti mengutip, tapi mulai memahami makna di balik kutipan. Dan mungkin yang lebih sulit dari itu semua adalah menundukkan ego yang ingin selalu terdengar benar. Terkadang kejujuran yang paling besar justru lahir dari pengakuan kecil bahwa kita belum benar-benar paham dan masih belajar memahami. Mungkin saat itulah suara bisa kembali menjadi doa. Kita bisa kembali menjadi cahaya. Dan diam bukan lagi kekosongan, melainkan ruang untuk pulang ke makna yang hilang. Oke lah kalau begitu. Terima kasih sudah bersama sampai selesai. Rokoknya sudah nyala, kita uyup kopinya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.